Oke, selamat datang kembali. Kita ketemu lagi nih buat bahas sesuatu yang menarik banget. Kali ini kita mau kupas buku Fascinate dari Sally Hogshead. Intinya sih soal kenapa ya kok ada hal-hal, ide, produk, bahkan orang yang bisa bikin kita terpaku gitu. Nah, misi kita sekarang tuh mau bedah konsep daya tarik ini. Anggap aja ini semacam bahasa baru buat mendorong kreativitas sama inovasi. Khususnya dalam cara Anda komunikasiin ide. Soalnya kan sering banget kita tuh milih atau tertarik sama sesuatu bukan karena logikanya, tapi lebih karena ya itu tadi, pemicu emosionalnya. Betul sekali. Dan sumber ini nunjukin kalau pemicu-pemicu ini tuh bisa dipelajari loh, bisa dipakai secara sadar. Jadi bukan sekedar trik marketing ya, tapi lebih ke pemahaman mendalam soal gimana perhatian manusia bekerja. Biar apa? Biar inovasi atau pesan Anda tuh nggak hilang aja di tengah semua informasi ini. Gimana caranya biar ide Anda tuh terasa penting, terasa beda gitu? Iya, Hogshead ini ngidentifikasi ada 7 pemicu utama. Ada lust, itu kayak keinginan indrawi gitu, terus mystic atau misteri, alarm alias kewaspadaan, prestige atau gengsi, power atau kekuasaan, vice alias kenakalan, dan trust, kepercayaan. Banyak ya. Nah, karena waktu kita juga nggak banyak, kita fokus ketiga aja deh, yang kayaknya relevan banget sama gimana ide baru atau pendekatan kreatif bisa bener-bener nonjol. Kita bahas misteri, gengsi, sama kenakalan. Gimana? Setuju. Oke, kita mulai dari misteri. Sumbernya ngasih contoh Jägermeister. Tahu kan minuman itu? Rasanya kan, ya unik lah ya, tapi legendaris banget. Kenapa? Salah satunya ya karena misteri soal 56 bahan rahasianya itu. Dulu malah ada rumor macam-macam, darah rusa lah, opium lah. Nah, intinya nahan informasi, bikin teka-teki, itu justru bikin orang penasaran banget. Menarik. Tapi bukannya kalau terlalu misterius malah bisa jadi bumerang ya? Kelihatan kayak gimmick doang atau malah bikin orang gimana ya curiga gitu? Gimana ini bisa jadi alat inovasi yang tetap otentik? Nah, pertanyaan bagus itu. Kuncinya ia di keseimbangan sama relevansi sih. Misteri yang efektif itu nyambung ke inti produk atau idenya, bukan cuma bikin sensasi murahan. Kalau buat inovasi, ini lebih ke gimana kita ngembukus kebaruan itu sebagai sesuatu yang belum kebuka semua. Ngundang orang buat ikut nemuin. Kayak misalnya teaser produk baru yang cuma nunjukin siluetnya aja, atau ngomongin manfaatnya tapi detailnya disimpan dulu. Itu kan bikin orang nebak-nebak, nungguin. Jadi pas launching, rasanya lebih wah. 2. Prestige, gengsi. Contoh klasiknya dari buku ini tuh tulip mania di Belanda, abad 17. Gila sih, harga satu umbi tulip bisa setara rumah. Padahal kan ya bunga aja gitu. Bukan karena manfaatnya, tapi karena langka dan jadi simbol status. Kalau contoh modernnya, Grigus Vodka. Mereka pasang harga super premium sebelum produknya terkenal. Jadi mereka bikin kategori baru sendiri dan malah maksa pesaingnya ngikutin. Nah, ini dia. Ini nunjukin kalau inovasi itu nggak cuma soal fungsi produknya, tapi juga soal membangun persepsi nilai yang lebih tinggi. Bahasa kreativitasnya di sini tuh, gimana caranya Anda mendefinisikan ulang apa sih yang berharga atau eksklusif di kategori Anda? Gregus itu nggak cuma bersaing harga, tapi mereka ubah aturan main. Harga tingginya itu jadi bagian dari cerita produknya. Keren kan? Iya, keren banget strateginya. Jadi gengsi itu bisa jadi cara buat komunikasiin kalau ini tuh sesuatu yang baru, yang beda kualitasnya. Oke, terakhir nih, vice kenakalan larangan. Hogshead ngingetin kita soal era prohibition di Amerika dulu. Alkohol dilarang, malah pasar gelapnya meledak di mana-mana. Atau contoh lain, kampanye serial TV Gossip Girl. Mereka tuh sengaja pakai ulasan negatif kayak sangat buruk untukmu atau mimpi buruk orang tua buat jadi tagline iklan. Hasilnya, ratingnya malah naik. Haha, iya. Ini pendekatan kreatif yang agak berani ya, sedikit nakal. Kadang, emang buat tampil beda, inovasi dalam komunikasi itu ya harus gitu. Berani sedikit lawan arus, atau mainin ekspektasi orang, ngasih kedipan mata ke aturan, kayak Gossip Girl itu, bisa bikin pesan kita kerasa lebih jujur, lebih seger, dan malah mancing obrolan. Ini nunjukin kalau Anda tuh nggak takut buat beda. Dan itu kan ciri khas inovator banget ya.
Bener-bener. Jadi buat Anda yang lagi denger ini, coba deh pikirin. Gimana ya pemicu-pemicu ini, misteri, gengsi, atau kenakalan bisa Anda pakai secara kreatif. Mungkin nggak melulu buat jualan produk ya, tapi bisa juga buat bikin ide Anda, proyek Anda, atau bahkan cara kerja tim Anda jadi kerasa lebih menarik gitu. Lebih hidup dan susah buat diabaikan. Dan yang perlu diingat juga argumennya Hox Hate, kita ini udah nggak cuma di era informasi katanya, tapi udah masuk era daya tarik, fascination age. Di tengah semua data dan fakta yang berisik ini, kemampuan buat memikat perhatian itu jadi aset yang penting banget, krusial malah. Ya inilah intinya komunikasi yang benar-benar inovatif, bukan cuma ngasih fakta, tapi nyentuh emosi juga. Jadi kalau kita ringkas nih ya, 7 pemicu daya tarik dari buku Fascinate ini ngasih kita kacamata baru lah buat ngelihat komunikasi. Kalau kita bisa kuasai bahasa ini, wah bisa jadi kunci banget buat bikin inovasi Anda lebih ngena. Betul. Ingat, ini bukan cuma soal apa yang Anda sampaikan, tapi gimana cara Anda ngebungkusnya biar bisa memicu daya tarik yang pas buat audiens Anda. Nah, sebagai penutup nih, ada satu konsep lagi dari buku ini yang menarik buat Anda renungkan sendiri. Fascination Badges. Semacam lencana daya tarik gitu. Ini tuh ciri khas unik Anda. Bisa sejarah Anda, keyakinan inti, gaya, produk Anda, apa aja yang bikin Anda atau merek Anda tuh menonjol. Pertanyaannya sekarang, apa lencana terkuat Anda saat ini? Dan gimana caranya Anda bisa ngasah lencana itu biar jadi makin luar biasa, benar-benar beda dan inovatif di mata orang lain? Coba deh pikirin itu.